Halo Leo, bagaimana kabar kamu hari ini Leo? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Leo di sana. Tema video kita kali ini prediksi energi masing-masing zodiak di bulan Oktober tahun 2024 dengan judul keajaiban-keajaiban tak terduga untukmu di bulan Oktober 2024, teman-teman yang berzodiak Leo. Selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacanya secara umum, energinya di sini untuk banyak orang, jadi belum tentu bisa 100% relate ya, atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate ya, tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi positif teman-teman yang berzodiak Leo. Serta jangan lupa juga klaim ya semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Leo. Oke, keajaiban-keajaiban tak terduga yang seperti apakah ya untuk kamu di bulan Oktober ini? Kita akan coba bacakan di sini energinya satu persatu. Oleh karena itu fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya benar-benar bisa kalian pahami. Oke ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Oke, di bottom of the deck kamu di sini ada kartu Ace of Swords ya teman-teman. Keajaiban tak terduga apa untuk kamu ya, kalau saya lihat di bottom of the deck kamu ini teman-teman, ini biasanya menunjukkan tentang komitmen untuk bertanggung jawab atas apapun yang ada di kehidupan kamu ya. Ini tidak hanya bicara soal materi ya, karena Ace of Swords ini erat dengan yang namanya tanggung jawab ya. Dan pertanyaannya, kenapa kamu dikasih tanggung jawab cukup banyak gitu ya? Tanggung jawab itu kan ada berbagai macam ya, tidak hanya tentang tugas yang semesta atau kehidupan yang berikan kepada kamu, tetapi ada mungkin di situ ada challenge yang semesta kasih gitu yang kamu pegang. Karena begini, hidup kita dikasih tanggung jawab itu berarti hidup kita sedang ditempa ya. Ketika hidup kita ditempa itu artinya ya hidup kita sedang bertumbuh begitu ya. Nah, dalam kondisi kehidupan kita bertumbuh berarti ada perubahan ya. Ketika ada perubahan maka ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya lihat dari kartu bottom of the deck kamu ya. Karena kartu energi kamu ini menunjukkan tentang kemampuan untuk mendapatkan gitu ya, atau meraih sesuatu yang berbau materi gitu ya. Kemampuan kamu untuk mendapatkan itu ada ya di bulan Oktober 2024 ini gitu ya. Saya baru ngeh gitu ya. Di sini ada S, ada Queen Cups gitu ya. Itu artinya energinya di sini antara Yin dan Yang di dalam diri kamu itu cukup balance yang saya rasa di sini. Ya, karena dari sisi spiritualitas pun saya melihat juga cukup bagus ya di bulan Oktober untuk teman-teman Leo. Oke. Sekarang kita lihat di 6 kartu energi kamu ini ya teman-teman. Di sini ada Queen of Cup divalidasi dengan kartu King of Wands. Ya. Di sini yang saya rasakan begini. Di Oktober ini gitu ya, ada banyak flashback energi yang kamu rasakan ya. Tetapi flashback energi ini adalah timbulnya mungkin berbagai hal-hal yang mempengaruhi kondisi emosionalnya kamu ya. Ada sesuatu yang dari masa lalu gitu ya, yang terus digenggam terus gitu ya, sehingga kamu ngelihat ada pondasi yang mungkin goyah gara-gara hal itu ya. Akhirnya di sini kamu memutuskan untuk
mendalami lagi setiap perasaan yang muncul gitu, entah itu kegalauan, entah itu kesedihan, entah amarah atau apapun emosi-emosi negatif itu untuk kamu munculkan keluar gitu. Nah, itu yang saya lihat ya. Memang prosesnya di sini belajar untuk memahami diri dulu gitu. Ya, keajaiban-keajaiban ini ya yang saya rasakan adalah begini. Ya, keajaiban itu pertama, kita tidak hanya berbicara soal materi aja ya, tapi saat ada sesuatu yang kita sadari yang selama ini ternyata jadi hambatan terus muncul ke permukaan dan kita memeluk setiap emosi itu gitu, kita rangkul baru kita rilis, bukankah itu suatu keajaiban? Sehingga di saat kita melangkah lagi kita tidak dibebani dengan pendaman-pendaman dari emosi-emosi negatif yang terkubur di alam bawah sadar. Nah, saya melihat keajaiban pertamanya di sini ya adalah gitu ya, kembali kuat lagi di sini ya segala pondasinya kamu di sini ya. Saya melihat di sini banyak sekali pertumbuhan di dalam diri ya, dengan keinginan atau kemauan untuk belajar. Nah, saya melihat justru pengalaman atau pola-pola yang kamu genggam selama ini gitu ya, kamu melihat ada sesuatu yang timpang di situ, itu membuat kamu semakin terpacu gitu ya untuk memperbaiki diri atau mengolah setiap rasa yang ada di dalam diri kamu, sehingga di sini saya ngerasain energinya jauh lebih tegas, jauh lebih berani lagi ya, jauh lebih bijaksana lagi kalau saya rasa di sini ya. Pengetahuan yang kamu lihat ini tidak hanya terkait tentang pemahaman emosi diri, tetapi lebih ke jangkauan di sisi spiritualitasnya kamu, di mana ada dorongan untuk maju. Nah, itu udah benar-benar ngebuka jalan kamu kalau saya melihat ya. Kemudian ada apa namanya, di sini saya ngerasa energi Six of Pentacle dan Seven of Swords di sini. Ini juga mengindikasikan gini ya, ini juga tidak hanya tentang perubahan gitu. Perubahan memang tetap ada, cuman terkadang kita nggak ngerasa perubahan ya, karena perubahannya itu ke arah yang positif atau yang negatif. Tetapi kita tidak mau menjas sesuatu itu dengan memberikan keterpisahan, oh ini positif, oh ini negatif. Nggak, kita lampaui itu dulu ya. Saya ngelihat di sini teman-teman, yang saya rasakan ya energinya ini adalah dimana kamu menemukan sesuatu atau aspek berbeda di dalam diri kamu ya. Oke gitu, kamu tahu gitu, kamu pengen ngerubah misalnya finansialnya kamu gitu, kamu pengen meningkatkan karir kamu pengen mendapatkan goalsnya kamu nih gitu, target-target kamu gitu. Tetapi di sini saya melihat semakin kamu pengen ke sana, semakin kamu melihat gitu ya, rasa ingin itu membuat kamu berjarak gitu. Nah, di saat kamu melihat ada jarak, oh ini loh hambatan aku gitu ya. Ada sesuatu yang kamu rilis, ada sesuatu yang kamu lepas di sini ya, dari energi kedua kamu ini, itu yang membuat kamu itu semakin bertumbuh. Nah, di saat kamu mulai bertumbuh, ketemu nih banyak kesadaran atau pencerahan di dalam diri gitu ya, dan banyak pemahaman-pemahaman kehidupan yang kamu dapatkan ya, muncullah gitu ya energi dimana ini kan artinya gitu ya, banyak solusi gitu, banyak challenge keluar nih ya. Ini mengindikasikan tentang pondasi dua-duanya ya. Pondasi kamu di sini makin kencang, saya melihat pondasinya makin kuat ya, semakin mudah menemukan hal-hal yang kemarin-kemarin itu dirasanya kayak ruwet banget gitu kehidupan ini ya. Kemarin-kemarin itu rasanya susah banget, akhirnya di sini banyak pintu yang terbuka yang membuat kamu itu jadi bertumbuh ya, berani untuk mengakui hal-hal atau kekurangan di dalam diri, dan berani untuk merilis atau melepasin gitu. Ada sesuatu yang bertumbuh yang membuat kamu itu glowing banget
yang saya lihat di sini. Tetapi yang glowing itu dari dalam, ya, pertumbuhan dari jiwa kamu, kesadaran kamu, sehingga itu terpancar sampai keluar. Ya, awal baru juga saya ngerasa ada di sini cukup kuat juga. Ya, dan ada The Emperor, ada Five of Cups. Nah, setelah ini semua selesai di depan, di sini saya ngelihat ini lebih ngalir aja gitu ya, lebih mampu mengekspresikan diri gitu ya. Ini bukan dalam konteks kamu menginginkan hal enggak gitu, tetapi di sini kamu tahu nih, ya, keajaiban-keajaiban tak terduga itu adalah kemampuan kamu di sini untuk memahami bahwa ya semuanya udah sempurna apa adanya gitu. Aku nggak berkekurangan apapun. Nah, kamu ngerasa enjoy, kamu ngerasa nyaman, sehingga kamu mudah menarik keberlimpahan di dalam hidup kamu. Ya, di sini cukup aktif banget saya melihat ya, segala bakat-bakat rencana yang mungkin kemarin itu mendem, nanggung-nanggung keluarnya, akhirnya di sini lebih bisa mengekspresikan diri, dan di sini semesta juga mewadahi kamu banyak hal untuk menuangkan kreativitas, ide-ide dan rencana kamu yang kemarin. Dan ya, dalam merealisasikannya tidak gerasa gerusu, di sini lebih dibawa enjoy gitu ya, lebih punya strategi yang nggak hanya kepengen doang, tetapi karena kamu tahu nih gitu ya, setiap bakat yang diberikan kepada diri kamu itu adalah anugerah yang memang harus kamu curahkan gitu. Ada momen dimana nanti saya melihat banyak hal yang bisa kamu sharing ke orang lain, atau sederhana kamu bisa menginspirasi diri orang lain. Ya, energi Emperor ini menunjukkan dan Five of Cup ini menunjukkan sebuah pilihan gitu. Ya, jadi pilihlah sesuatu yang memang dari hati kamu, ya, bukan dari dorongan lingkungan sosial gitu, misalnya orang-orang di sekeliling kamu gitu. Jadi dengarkanlah suara batin kamu, pilihlah sesuatu yang benar-benar kamu cintai. Ya, energi Five of Cups ini, keajaiban-keajaiban yang bisa kamu dapatkan atau yang kamu rasakan di bulan Oktober ini bisa juga tentang sesuatu yang berhubungan dengan asmara gitu ya. Cuman saya ngelihatnya di sini teman-teman lebih ke arah hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, supaya kualitas kamu atau keseimbangan antara dunia spiritualitas dan dunia materi itu yang cukup besar yang saya rasakan. Oke, sekarang kita lihat ya validasi dari semesta seperti apa. Teman-teman yang berzodiak Leo, saya shuffle dulu ya kartunya. Ada energi strength ya. Fashion, ini tadi yang saya bilang, semesta benar-benar mewadahi kamu. Ya, ini kekuatan power itu keluar di sini akhirnya, karena banyak energi yang sudah dirilis ya, kecemasan dan ketakutan itu dikikis pelan-pelan gitu, ada luka batin disembuhin pelan-pelan sehingga tumbuhlah semangat kamu, gairah kamu ya menjalani kehidupan untuk menjadi lebih happy lagi gitu, semangat lagi kalau saya ngelihat di sini ya. Nih ada apa namanya, perubahan karir atau perkembangan lah intinya di sini, transformasi juga ya. Cuman dari lebih dekatnya ke karir di sini gitu ya. Oke, nah nih subur kamu di sini ya, saya melihat teman-teman. Oke, ini yang saya lihat ya energinya teman-teman yang berzodiak Leo. Subur banget di sini kamu di bulan Oktober ini. Ya, ini keajaiban-keajaiban yang tidak terduga menurut saya. Ya, kita tuh lupa ya sama pola-pola kecil gitu. Mustahil banget gitu ya di kehidupan ini kita tidak pernah dapat keajaiban gitu. Cuman kita tidak pernah peka aja, karena kita tidak benar-benar ngejalani hidup sehingga kita lupa. Ya, coba deh kamu ingat-ingat lagi, pernah nggak ada momen dimana satu hari aja gitu di dalam hidup kamu hidupnya itu enjoy,
happy, bahagia, hari itu dipenuhi dengan rasa bersyukur gitu. Kamu melihat kehidupan yang kamu jalani terasa mudah gitu kan. Ya walaupun kamu ada masalah mungkin saat itu gitu, tapi rasanya mudah. Ada aja yang ngebantu atau ada aja yang menolong gitu. Tiba-tiba ada aja rezeki yang datang. Ya, jadi pakai pola itu untuk setiap hal di dalam kehidupan kamu. Ya, dinikmati, dijalani, disyukuri dan dirayakan. Ya, maka apa yang kamu apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan itu semua sudah sempurna apa adanya gitu, tanpa kamu perlu pakai mantra-mantra apapun. Hal itu masuk ke dalam hidup kamu gitu, karena energinya di sini selaras ya dengan frekuensinya semesta gitu, dengan frekuensi keajaiban, frekuensi keberlimpahan dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman yang berzodiak Leo, inilah ya keajaiban-keajaiban tak terduga untuk kamu di bulan Oktober tahun 2024 yang bisa saya bacakan dari tebaran kartu energi kamu. Intinya di sini akan ada kekuatan, akan ada cahaya, akan ada cinta gitu ya, akan ada transformasi atau akan ada pertumbuhan ya, baik dari segi karir, status sosial, materi, hubungan asmara dan lain sebagainya. Ya, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonan untuk kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.